Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fatih tentang kematian adalah pasti. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fadila dengan mengangkat subtema bekal menuju akhirat. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian hari ini ya, yaitu bekal apa yang akan kita bawa nanti ketika kita di akhirat. Kalau di dunia, kalau anak-anak kita mau sekolah biasanya disiapin bekal. Agar apa? Anak tidak lapar. Kalau kita bepergian juga kita persiapan bekal, persiapan pakaiannya, persiapan makanannya, agar kita tidak lelah dalam perjalanan. Begitu juga dengan kita nanti, kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa persiapanmu untuk esok hari? Dan perhatikan lighad. Lighad itu besok, ya. Karena apa? Karena kematian itu walaupun kita menganggap kematian itu masih muda, baru 15 tahun, biasanya yang meninggal itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek, belum tentu. Maka ayat ini Allah menjelaskan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, besok. Bukan ba'da sanah, setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun ataupun setelah 20 tahun, tidak. Al-Quran menggunakan istilah lighadin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa bekalmu untuk esok hari atau untuk hari kiamat nanti. Dan ketika di hari kiamat pun kita tidak punya pilihan. Hanya kita punya 2 pilihan saja, mau pengen masuk surga atau masuk neraka. Maka apa yang sudah kita persiapkan di dunia ini? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah bertanya kembali kepada sahabat tersebut, ma a'adatta laha atau madza a'adatta laha, apa yang engkau mempersiapkan agar bertemu dengan hari kiamat ini? Dia menjawab, ma a'adattu laha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasuluh. Saya tidak punya bekal yang banyak. Salat tidak banyak, puasa tidak banyak, sedekah tidak banyak. Tapi saya mempersiapkan diri karena saya mencintai Allah dan Rasulullah. Dan ini hal yang sesuatu yang luar biasa, maka Rasulullah menjawab, qala anta ma'aman ahbab. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cintai. Maka ya kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita kecipratan berkahnya. Kalau kita mencintai orang-orang yang habaib, ulama, ya insya Allah kita juga kecipratan dan kita bangkit bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita, ya seperti tadi, la ma'adattu laha min katsiri salatin, kita tidak punya banyak bekal solat, mungkin masih ada yang tertatih-tatih, puasa mungkin masih ada yang di siang hari makan diam-diam, ya. Sedekah apalagi kalau ada kotak amal lewat, ada 5.000, ada 100.000. Yang sedekah yang mana? 5.000. Enggak, ada juga 2.000. Padahal pilihannya 5 sama 100.000.
Dan juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau ibnu Adam meninggal, semua amalnya terputus. Sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi mengkaji Al-Quran, sudah tidak bisa lagi berpuasa, sudah semua amalnya terputus. Tapi ada 3 amalan bisa menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Dan pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus. Contoh seperti apa? Seperti kita misalnya sedekah kepada orang-orang miskin. Itu sedekah jariyah. Atau kita membantu saudara-saudara kita yang perlu air, kita bantu ngebor sumur. Itu pahala jariyah, sedekah jariyah. Kita bantu misalnya mencetak Quran. Kita bantu pondok pesantren. Kita bantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Maupun di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sekarang Masya Allah saudara-saudara kita di luar banyak kena musibah, kita bisa bantu. Ya. Itu insya Allah termasuk sedekah jariyah. Ya. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi hari ini kan Masya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di Masjid Al-Jihad banyak belajar. Ya. Yuntafa'u bihi, jangan hanya sekedar nanti keluar dari pintu masjid sudah lupa apa yang sudah disampaikan. Atau hanya sekedar untuk nyetatus doang. Status hadir di TV One. Ya. Enggak. Apa pesannya? Ya. Ilmun yuntafa'u bihi, sudah belajar maka apa yang berkesan di hati. Sudah belajar apa yang merubah menjadi perilaku. Tadi Ustadz kita Masya Allah menjelaskan bahwa kematian itu pasti. Dan itu sesuatu yang membuat kita takut. Nah apakah rasa takut itu mendorong kita untuk buat apa? Nah itulah menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang insya Allah manfaat. Dan ilmu itu kapan ia manfaat? Apabila kita mengamalkannya. Ya. Jadi jangan keluar dari sini, sudah tadi bahas tentang mati serem, ke sana ada jualan apa, lupa. Ya. Enggak, tetap kita ingat apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ustazah, kalau yang tidak punya anak keturunan bagaimana? Itu gampang. Waladun saleh bukan hanya anak biologis. Tapi anak misalnya dia membantu anak-anak untuk sekolah, ya, membiayai anak-anak atau kafalah anak yatim, kafalah talib ilm, ya, itu sudah termasuk insya Allah anak-anak yang saleh yang akan mendoakannya, ya. Jadi banyak bekal agar kita menuju akhirat. Tapi kadang-kadang Ustazah agak sedikit berat, ilmu kita mah sudah tidak cukup umur atau mungkin untuk belajar itu agak berat. Maka Islam memberi kepada kita solusi amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya yang berat. Di antaranya adalah kita banyak berzikir. Ya. Berzikir itu amalan yang sangat ringan tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat sekali. Di antaranya adalah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah atau tadi zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali, maka insya Allah pahalanya berat di sisi Allah dan dosanya juga dihapuskan, diampuni insya Allah. Ada juga zikir yang sangat ringan, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, sangat mudah atau ringan dalam ucapan. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustazah, luar biasa sekali. Ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ingatlah, manusia adalah makhluk yang diturunkan di muka bumi ini dalam waktu sementara, diberikan modal yang disebut dengan umur. Dan kelak, awal yang diberikan Allah di muka bumi ini akan berakhir seperti apa? Apakah akhir yang buruk atau akhir yang baik? Itulah tema yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Habibana Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu berkaitan dengan meraih husnul khotimah. Tetaplah bersama kami dalam Isak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.